Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pertanyaan yang sering dibahas dalam bulan Zulhijjah terkait ibadah kurban, yang ibadah ini setiap tahun kita laksanakan. Nah, di antara pertanyaan-pertanyaan yang selalu dipertanyakan adalah ada tentang hukum berkurban, ada terkait tentang apakah memotong rambut dan kuku dibolehkan sejak tanggal 1, ada terkait menjual kulit hewan kurban, ada terkait apakah satu kambing untuk satu keluarga, ada juga terkait tentang bagaimana memasak sebahagian sebahagian dari daging hewan kurban oleh panitia, ada terkait bagaimana jika daging kurban itu dibagikan ke non-muslim, dan masih banyak lagi persoalan-persoalan seputar kurban. Nah, kesempatan kali ini kita akan bahas satu persatu terkait persoalan yang berhubungan dengan ibadah kurban. Permasalahan pertama terkait tentang kurban bergiliran. Artinya kadang-kadang tahun ini suaminya berkurban. Dalam satu keluarga ada suami, ada istri, ada anak. Nah, ketika suaminya tahun ini berkurban, maka ada semacam rencana seorang istri menyatakan kepada suaminya, kalau tahun ini abang yang berkurban, tahun depan saya lagi yang berkurban, kata istrinya. Nah, ini kan menarik untuk kita cermati. Bagaimana nih kebiasaan ini bahkan terjadi memang di masyarakat. Nah, kaitannya dengan apakah dalam satu keluarga itu cukup satu orang yang berkurban. Nah, kalau kita lihat hadis-hadis Nabi tentang berkurban ini, ada hadis yang menjelaskan tentang Nabi berkurban untuk keluarganya. Disebutkan dalam suatu hadis Nabi mengatakan, Allahumma taqabbal minni, atau dalam hadis lain, ya Allah, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minni wa min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban dariku dan keluargaku dan umatku. Nah, dari sini muncul pemahaman bahwa dalam satu keluarga itu satu kambing itu sudah mewakilkan untuk keluarga. Apakah memang begitu pemahamannya? Ini sebenarnya terkait tentang mana yang utama. Kalau kita lihat Nabi satu tahun itu pernah berkurban 100 ekor unta. 100 ekor unta itu kalau kita ukur dengan keadaan sekarang, satu ekor unta itu harganya 35 juta. Kemudian kalau Nabi berkurban 100 ekor unta, 35 juta kali 100, artinya lebih kurang 3,5 miliar. Nah, belum ada kita mendengar dari di antara kita kaum muslimin berkurban senilai 3,5 miliar. Nah, itu kalau mampu kita, itu tingkat tertingginya. Tapi ada kalanya Rasulullah berkurban untuk keluarganya, wa ali Muhammad. Bahkan ini menunjukkan bahwa tingkatan kurban itu ada tingkat tinggi, ada yang sedang. Andai orang cuma memiliki satu kambing, itu kan ceritanya andai. Dia memiliki kemampuannya untuk satu ekor kambing, lalu dia niatkan untuk keluarganya, maka otomatis kebaikan, keberkahannya dapat untuk satu keluarga itu.
Tapi kalau dia mampu untuk umpamanya keluarganya 7 orang sama suami istrinya berkurban untuk 1 ekor sapi, tentu itu baik, lebih baik tentunya. Jadi tidak dipahami harus 1 ekor kambing itu untuk keluarga. Nah, kadang-kadang kekeliruan memahami tentang ini, orang untuk menutupi, untuk apa namanya, menyederhanakan, akan sama saja 1 ekor kambing dengan 1 ekor sapi, 1 ekor unta. Oh, tentu tidak sama. Jadi ada level tertinggi, ada yang sedang, ada yang seminim-minimnya tetap berkurban. Masalahnya sang istri bicara sama suaminya, tahun ini suaminya, tahun depan saya lagi katanya. Ini persoalan yang harus diluruskan. Kaitannya dengan ibadah ini terkait juga dengan kepemimpinan. Kalau seorang istri minta atas nama dia, maka dia berkorban untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia serahkan itu kepada suaminya, maka otomatis dia akan dapat kebaikannya. Ini sama dengan gambaran seorang imam. Kan tidak bisa seorang istri mengatakan kepada suaminya, "Bang, hari ini ya bang sholat zuhur jadi imam, nanti saya sholat asar jadi imam." Nggak bisa. Karena ini perkaranya perkara bahwa kepala keluarga itu ya suami. Nah, oleh karena itu boleh saja mengatasnamakan istri, tapi hanya untuk dirinya. Andai dia serahkan kepada suaminya, maka untuk seluruh keluarga dia bisa dapatkan. Nah, itu diantara hal yang perlu dijelaskan terkait tentang apakah kurban bergiliran itu hukumnya. Tapi ini terkait yang afdal. Afdaliyahnya memang seorang suami berkurban untuk keluarga besarnya. Kemudian terkait tentang hukum memasak sebahagian dari hewan kurban. Sebahagian kaum muslimin ketika setelah disembelihkan hewan kurban, lalu oleh panitia atau sebahagian orang mengambil bahagian daging kurban itu lalu dimasak. Nah, dimasak bersama-sama lalu dimakan. Persoalannya itu daging yang dimasak itu daging milik siapa? Ini kita kan beribadah ini harus duduk persoalan hak kepemilikannya. Hak siapa itu daging hewan kurban? Nah, kalau umpamanya ada semacam pemberitahuan disampaikan kepada pekurban, wahai bapak-bapak, ibu-ibu yang berkurban, sebenarnya kan ada jatah bapak ibu pekurban ini 1/3, kan tidak diambil semuanya. Apakah jatah sebahagiannya lagi itu boleh kami ambil untuk kita masak, kita makan bersama sebagai hadiah? Kalau pekurbannya mengatakan boleh, halal lah dia. Tapi andaikan diambil tanpa pemberitahuan, tidak jelas hak kepemilikannya, maka itu menjadi syubhat. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang berada dalam syubhat, maka dia terjebak pada hal yang haram. Karena kita khawatir daging yang tumbuh di badan kita, atau ayyuma lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh di tubuh manusia ini karena dia makan mengkonsumsi sesuatu lalu dia menjadi darah, menjadi daging, itu apa akibatnya? Fannaru aula bihi. Siap-siap maka nerakalah tempat yang paling utama untuknya. Nah, ini menunjukkan kita berhati-hati dalam masalah makanan, masalah muamalah, jangan sampai masuk dalam kategori syubhat. Nah, itu poin yang kedua yang kita bahas dari sekian banyak pertanyaan-pertanyaan jamaah seputar ibadah kurban. Kemudian ada pertanyaan lagi terkait tentang bertemu 2 hari raya. Nah, ini akan terjadi insyaallah ini pada hari Jumat yang akan datang ini. Sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha, dan hari raya Idul Adha itu jatuh pada hari Jumat, bermakna hari Jumat itu juga sebagai hari raya. Dalam satu pekan itu hari rayanya adalah hari Jumat. Kemudian kebetulan hari Jumat itu adalah hari raya Idul Kurban atau Idul Adha. Apakah
tidak perlu lagi sholat Jumat? Bukankah ada pemahaman yang mengatakan tidak boleh ada 2 khutbah dalam satu hari? Dari mana sumber itu? Dari mana pemahaman seperti itu? Apakah orang yang sudah melaksanakan sholat Idul Adha kemudian dia tidak lagi melaksanakan sholat Jumat? Nah, ini diantara penjelasannya adalah pemahaman ulama mazhab yang sedikit ada perbedaan pendapat. Menurut ulama jumhur, selain mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, mereka mengatakan tetap melaksanakan sholat Jumat. Sedangkan mazhab Hambali mengatakan andai tidak sholat Jumat maka ajza'ahu, maka dibenarkan. Dan itu berdasarkan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya qad jatama'a, sudah bertemu 2 hari raya, idani, bertemu 2 hari raya dalam satu hari. Faman syaa, siapa yang mau tidak melaksanakan, siapa yang tidak mau melaksanakan Jumat, maka silahkan. Siapa yang mau sholat Jumat, silahkan. Seakan-akan dari kalimat itu, siapa yang mau sholat Jumat, silahkan melaksanakan sholat Jumat. Nabi mengatakan itu dinilai berarti boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Begitu pemahaman ulama mazhab Hambali. Namun dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan Hanafi, mereka tetap mengatakan wajib melaksanakan sholat Jumat karena terkait tentang hadis lain. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan, ketika Utsman bin Affan dalam khutbahnya di hari Jumat, di hari Jumat pada hari Idul Adha, pas khutbah hari raya Idul Adha, dia katakan, siapa di antara kalian yang mau menunggu falyantazir, silakan menunggu sampai dilaksanakan salat Jumat. Siapa yang mau melanjutkan perjalanan, bagi orang ahlul awali, maka silahkan melanjutkan perjalanan. Artinya hadis tentang orang yang boleh atau tidak perlu melaksanakan salat Jumat ini terkait tentang orang yang dalam perjalanan, mereka yang memang tidak wajib bagi mereka melaksanakan ibadah salat Jumat. Nah, mereka yang jauh ini, kenapa mereka sampai ke Madinah? Karena untuk menunjukkan syiar Islam. Mereka yang jauh tinggalnya dari kota Madinah, mereka datang berkumpul untuk menunjukkan syiar Islam, datang melaksanakan salat Idul Adha. Nah, bagi mereka yang musafir ini tentu tidak wajib. Tapi kalau mereka mau melaksanakan salat Jumat menunggu, kata Utsman bin Affan, silahkan menunggu. Tapi bagi kalian yang ingin melanjutkan perjalanan, silahkan melanjutkan perjalanan. Itu diantara mengapa ulama berbeda pendapat terkait boleh atau tidak, apakah boleh tidak melaksanakan salat Jumat. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membagikan daging hewan kurban itu kepada non muslim? Nah, ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan. Apa hukumnya daging hewan kurban diberikan kepada non muslim? Maka para ulama kita memberikan penjelasannya. Di antara penjelasannya, memberikan daging hewan kurban kepada non muslim itu dibolehkan. Mengapa? Karena ada hadis terkait tentang anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, Asma binti Abi Bakar. Ibunya belum masuk Islam. Dia sudah masuk Islam. Orang tuanya datang menemui anaknya di Madinah. Jadi Asma binti Abi Bakar sudah berada di Madinah. Ini orang tuanya, ibundanya yang masih musyrik, dia berkunjung untuk menemui anaknya di Madinah. Disampaikan kepada Rasulullah, Ummi qadiman, ya Rasulullah, ibu saya datang. Afa asiluha, apakah saya boleh bersilaturahim dengannya? Wa afa atasaddaqu, apakah boleh saya fa'u'tiha, atau saya boleh memberi sesuatu kepadanya? Kata Nabi, siliha, silaturahim kepadanya. Lalu kata Nabi, beri sesuatu kepadanya. Artinya memberi sesuatu kepada orang non muslim itu dibenarkan, termasuklah memberikan daging hewan kurban itu kepada non muslim. Ini diantara dalilnya. Namun ada ulama memberikan ketentuannya. Apa ketentuannya? Pastikan kaum muslimin sudah mendapatkan
jatah untuk hewan kurban itu. Jangan sampai diprioritaskan orang non muslim sementara ada kaum muslimin yang tidak menikmati daging hewan kurban itu, sehingga kita salah sasaran. Artinya kalau memang kaum muslimin sudah mendapatkan, lalu ada bahagian yang kita berikan kepada non muslim, itu bahagian dari dakwah. Dan di antara dibolehkan itu karena boleh jadi dengan diberikan daging hewan kurban itu, dia melihat ternyata Islam itu indah. Mereka suka berbagi, memunculkan rasa takjub orang-orang non muslim itu melihat akhlak orang-orang Islam. Mereka tuh peduli kepada sesama. Nah, ini bahagian dari mengapa para ulama mengatakan tetap boleh untuk memberikan daging hewan kurban itu kepada non muslim. Berhutang untuk berkurban, itu pertanyaan lanjutan kita. Bagaimana orang berkurban berhutang? Apa boleh? Saya mau berkurban hutang dulu. Maka para ulama kita memberikan penjelasan, boleh berhutang untuk kurban, boleh berhutang untuk haji. Dengan catatan, dia bisa menggambarkan bahwa 2 bulan lagi, bahwa 3 bulan lagi, maka kebunku ini akan panen. Maka dengan begitu nanti akan saya ganti uang yang saya pinjam ini. Saya balikkan kembali uang saya pinjam ini. Kalau ada sesuatu yang akan dia tawarkan bahwa sesuatu itu mungkin akan dia lakukan pembayaran, maka orang yang katakan sekarang baru menanam, sepertinya belum ada uang untuk berkurban, tapi dia sebagaimana biasanya 3 bulan atau 2 bulan lagi biasanya akan panen dari hasil tanamannya, dari hasil kebunnya. Maka dengan begitu dia bisa menjanjikan kepada orang yang memiliki uang, Pak, saya mau berkurban, tapi sekarang saat ini saya tidak memiliki uang. Apa boleh saya pinjam uangnya? Nanti 2 bulan lagi saya akan ganti. Nah, kalau memang seperti itu, maka dalam syariat dibolehkan. Jadi catatannya gitu. Tapi kalau ada orang mengatakan, oh, saya mau pinjam uang mau berkurban, jadi gimana bayarnya? Saya serahkan kepada Allah Ta'ala. Itu masalah. Jadi masalahnya tidak bisa serahkan kepada Allah begitu. Dia tidak ada sesuatu yang bisa dia lihat secara zahir kemungkinan untuk membayar. Nah, itu tidak bisa. Jadi pastikan berhutang untuk kurban itu kita bisa meyakinkan bahwa kita akan membayarnya. Ada sesuatu yang menjadi harta kita untuk bisa kita bayarkan kepada yang kita pinjam itu. Nah, ibadah kurban ini kapan pelaksanaannya? Jadi kalau hadis Nabi menjelaskan tentang hari khusus, disebutkan dalam sebuah hadis, ma'amila adamiyun min amalin yawman nahri, tidak ada amal anak Adam ahabba ilallah, yang paling dicintai oleh Allah, yawman nahri, pada hari ke-10 bulan Zulhijjah. Sebagaimana dulu Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya, merencanakan penyembelihan yang diperintahkan oleh Allah pada hari ke-10 bulan Zulhijjah, maka diabadikanlah sejak tanggal 10 itu melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Tetapi dia tetap bisa dilaksanakan 3 hari lagi. Maksudnya penyembelihan hewan kurban itu tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Ada lagi yang bertanya, tanggal 13 itu kan katanya termasuk 3 hari yang dianjurkan berpuasa, 13, 14, 15. Apakah boleh berpuasa tanggal 13? Untuk bulan Zulhijjah itu enggak boleh, karena dia masuk dalam kategori hari yang diharamkan berpuasa. Ayyamut tasyrik, 11, 12, 13. Meskipun biasanya kita berpuasa setiap bulan 13, 14, 15, untuk bulan Zulhijjah maka pilih hari tanggal yang lain. Bisa jadi 14, 15, atau 16, atau berapa kapan saja tanggalnya di bulan Zulhijjah itu di luar tanggal 13. Maksudnya untuk puasa 3 harinya itu. Nah, ini penting untuk diperhatikan, jangan sampai orang menganggap 13, 14, 15 dia berpuasa tanggal 13, karena itu termasuk hari yang diharamkan untuk berpuasa.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bahagian dari atau hewan kurban itu dijual? Nah, ini persoalannya terkait tentang kulitnya, tanduknya, jeroannya, dan segala sesuatu yang mungkin ada yang tidak termanfaatkan kemudian dijual. Nah, ini secara khusus Nabi bersabda tentang masalah kulit. Apa kata Nabi? Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, tiada kurban baginya. Kenapa disebutkan kulit? Karena kulit itu bernilai. Dijual bisa dimanfaatkan kembali. Termasuk bahagian dari hewan kurban yang lain yang bernilai juga. Ini artinya dikiaskan. Sesuatu yang sudah diserahkan kepada Allah tidak boleh dimanfaatkan kembali. Sebagaimana kita menyatakan dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah kurbanku, hidupku, matiku, semuanya sudah kuserahkan kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah kita serahkan kepada Allah, tak boleh diambil manfaatnya kembali. Semua harus dibagikan. Itulah kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah memerintahkan kepadaku semua dari hewan kurban itu harus dibagikan. Tidak boleh mengambil manfaat dari hewan kurban itu dalam arti mengambil dijual kemudian diambil lagi manfaatnya. Artinya kalau manfaat untuk dimakan memang sudah diberikan, dibenarkan. Tapi kalau manfaatnya dijual, uangnya diambil kembali oleh si pekurban, atau yang dalam keseharian dalam setiap tahun kita itu oleh panitia dimanfaatkan untuk membeli kresek, membeli pisau, membeli segala sesuatu, bumbu segala macam, maka tentu itu tidak dibenarkan. Kalau mau memasak daging tadi sebahagian yang dihadiahkan oleh pekurban, maka pastikan untuk segala sesuatu operasional tadi min indina, dari uang pribadi kita. Itu disebutkan min indina, dari kami. Termasuk upah untuk tukang jagal, itu tidak boleh diupah dengan daging hewan kurban. Jatah dia sudah dapat. Tapi kalau ini kami upah karena sudah menyembelih hewan kurban, tak boleh. Kalau memang profesional, kita undang orang yang ahlinya, upah silahkan, tapi jangan dari daging atau daging bahagian kurban. Termasuklah kepalanya khusus diberikan banyak khusus untuk ini. Tapi memang didudukkan persoalan antara upah dengan hadiah. Nah, itu ada perbedaannya. Kalau masalah upah tak boleh. Kalau dijual diambil duitnya juga tak boleh. Tapi kalau umpamanya membantu orang yang berhak menerimanya, fakir miskin, lalu dibantu dia untuk dijualkan bahagian yang tak bermanfaat itu, yang tak bisa diolah oleh banyak orang itu, diserahkan kepada yang fakir miskin, maka disitulah letak dibenarkan. Nah, ini barangkali beberapa pertanyaan yang sering kali ditanyakan terkait tentang ibadah kurban. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Jumpa lagi kita dalam kajian-kajian berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. InsyaAllah kita akan terus update perkembangan. Mudah-mudahan channel dakwah kita ini akan berkembang, dan konten-kontennya insyaallah akan lebih menarik dan berkualitas. Doakan selalu untuk kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.